البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian ucapan Imam Ibnu Taimiyah, wa man hakama bihi adal, dan barang siapa berhukum dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi adil. Qala Syekh, na'am, sawaun kanal hukm faslan bainan nas au kanal hukm hukman mutlaqa. Iya, sama saja apakah hukum itu adalah sebagai pemutus perkara di antara manusia ataukah itu adalah hukum yang mutlak. Menghukumi apa hukum sholat wajib, apa hukum puasa itu wajib, semacam itu. Maka ini hukum yang adil. Demikian pula ketika terjadi perselisihan antara orang ini dengan orang itu, yaitu apa, masalah ini tanah saya, yang lain mengatakan enggak ini tanah saya. Maka apa? Orang ini hakimnya mendatangkan dalil. Allah Ta'ala telah berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian adalah orang yang benar. Berarti apa? Berarti siapa yang mampu mendatangkan bukti ini adalah tanah dia, mana gerannya atau mana para saksi. Maka apa? Hukumnya akan jadi adil. Dengan apa? Dengan apa? Mendatangkan dalil dari Al-Qur'an, juga apa? Penjelasan dari sunnah misalkan, dan seterusnya. Faman qal, maka barang siapa mengatakan innal maitah haram, sesungguhnya bangkai itu adalah haram, faqad adal, maka dia telah bersikap adil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah membahas masalah itu juga. Innama harrama alaikumul maitata waddam, Allah hanyalah mengharamkan terhadap kalian bangkai dan darah yang mengalir dan seterusnya itu. Dan di sini mutlak, tapi dalam ayat yang lain daman masfuha, darah yang mengalir. Adapun darah yang tidak mengalir, yang menempel di tulang-tulang itu, maka dia tidak apa-apa. Yang masih tersisa di dalam urat-urat yang telah disembelih dan darahnya keluar, yang tersisa itu tidak apa-apa. Baik. Kemudian apa? Wa man qala innahu yajibul adlu baina zaujat, masalan, barang siapa mengatakan wajib untuk bersikap adil di antara para istri misalkan, faqad adal, maka dia telah bersikap adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian itu takut untuk tidak mampu bersikap adil, maka cukup menikah satu saja. Menunjukkan apa? Keadilan itu adalah wajib. Baik. Li'annahu hakama bil Qur'an, karena orang ini telah berhukum dengan Al-Qur'an. Wa man qala, barang siapa mengatakan faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum, barang siapa mendolimi kalian, i'tada yaitu melampaui batas, maka balaslah kedoliman dia tadi semisal dengan kedoliman yang dia perbuat kepada kalian, maka ini adil. Maka yang namanya keadilan adalah apa? Segala hak itu ditunaikan. Orang yang terdolimi diminta kembali, boleh meminta kembali apa itu? Kedolimannya tadi, kedoliman yang ditimpakan pada dirinya. Adapun kalau sama sekali tidak boleh membalas, semuanya disuruh tenang, semua disuruh untuk apa? Menjaga perdamaian, maka ini tidak adil. Dan ini bukan syariat Allah Ta'ala. Atau seperti syariat dulu di zaman Nabi Isa, karena kondisinya memang muslimin betul-betul tertindas di bawah kekuasaan Romawi. Tidak mungkin mereka menegakkan hukum-hukum itu. Maka apa? Ma'ruf di dalam hukum itu harus selalu memaafkan. Maka itu tidak lagi berlaku untuk di zaman sekarang, dan itu bukan keadilan. Atau dengan alasan demi akhlak, maka kita menjalankan keadilan versi jamaah tabligh. Kalau pipi kanan ditampar, serahkan pipi kiri. Ini bukan syariat Islam. Kenapa? Orang Kristen juga seperti itu, tayyib. Itu bukan keadilan namanya, itu kelemahan. Adapun kalau memang dia ikhlas, maka itu tidak apa-apa. Tapi jangan menisbatkan itu pada hukum Allah. Tayyib. Wa kadzalika yaqul, demikian pula Syekhul Islam mengatakan, wa man da'a ilaihi hudi. Barang siapa mengajak orang kepada Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Baik, dan dalil-dalil banyak tentang ini. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, ay da'a ilal Qur'an, mengajak orang kepada Al-Qur'an. Li'annahu hudallah azza wajal, karena Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah azza wajal. Fa idza da'al insanu ilal Qur'an,
Maka kalau seseorang itu mengajak manusia kepada Al-Quran, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini betul-betul membimbing kepada thariqah yang paling lurus. Tayyib. Amma idza da'a ilal hawa, adapun kalau dia mengajak kepada hawa nafsu, wa harrafal Qur'an min ajli hawa, dan dia menyelewengkan Al-Quran, memesongkan Al-Quran demi hawa nafsunya, fa innahu yadil, maka dia akan tersesat. Walihada qal, karena itulah beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa mencari petunjuk di selain Al-Quran, Allah akan menyesatkan dia. Wa man tarakahu min jabbar qasamahullah. Barang siapa meninggalkan Al-Quran, yaitu dari kalangan orang yang angkuh, maka Allah akan mematahkan dirinya. Wa makna qasama ay qata'a dhahrah, yaitu mematahkan belakang dia itu. Wala yaridu alaina yaridu kan seperti iya. Wala yaridu alaina annana najidu minal jababirah al-an min tarkil Qur'an walam yuqsam. Dan tidak boleh kemudian ada orang yang membantah kita, yaridu alaina, yaitu mendatangkan apa? Mendatangkan bukti yang membantah. Warada yaridu. Apa itu? Walaupun boleh juga, maksudnya adalah yaruddu alaina, membantah langsung, tapi seringnya untuk mendatangkan hujah adalah yaridu, yaitu bahwasanya kita dapatkan ada orang-orang yang sombong dan angkuh sekarang, dia meninggalkan Al-Quran dan dia tidak patah tuh itu ya, yaitu belakangnya. Bahkan dia fitness terus tuh. Tapi apa? Li'annal qasam qad yakunu fid dunya wa qad yakunu fil akhirah. Karena pematahan tulang belakang itu boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat atau di akhir hayat. Seperti apa? Kesombongan dulu Saddam Hussein, dia sering menyiksa ahlu sunnah. Nah, sebagian lari ke Yaman dan menceritakan kepada Syekh Mukbil dan lain-lain kejahatan Saddam Hussein. Tapi apa? Sebelum di akhirat dia sudah patah pokoknya itu. Pokoknya yaitu badannya itu. Iya. Demikian pula Gaddafi yang banyak menyiksa ahlu sunnah di Libya. Sebelum matinya juga apa? Telah patah kekuasaannya dan dia matinya dalam keadaan sengsara dan seterusnya. Cuma apa? Tunggu waktunya saja. Demikian pula Fir'aun. Akhirnya apa? Patah juga dia. Dan seterusnya. Dan tidak harus betul-betul belakangnya patah, tapi apa? Memang dia disiksa. Wa hadza in fatahu fid dunya lan yafutahu fil akhirah. Walaupun boleh sekalipun ini luput siksaan tadi di dunia, tetapi apa? Tidak akan luput bagi dia di akhirat. Dan sebelum datangnya hari kiamat apa? Di alam kubur. Ini siksaan yang jauh lebih panjang. Entah berapa ribu tahun Fir'aun itu di alam kubur. Itu siksaan yang lebih menakutkan lagi dan lebih lama. Tayyib, qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Fa imma, ini imma di sini bukan untuk khiyar, pilihan, tapi in dan ma, yaitu jika. Dan ma-nya adalah apa? Ma-nya adalah ma zaidah kalau menurut ahli nahwu, walaupun lebih bagusnya adalah silah wa tauhid. Artinya adalah fa in ya'tiyannakum, kalau datang kepada kalian dariku suatu petunjuk, maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, fala yadillu, dia tidak akan tersesat. Berarti apa? Dia di puncak hidayah. Wala yashqa, dia tidak akan celaka. Berarti adalah di puncak kebahagiaan. Kenapa? Tidaklah Allah Ta'ala menafikan sesuatu kecuali apa? Maksudnya adalah kebalikannya sedang ditetapkan. Sebagaimana Allah tidak penat setelah menciptakan bumi dan langit 6 masa, maksudnya adalah apa? Kebalikannya, yaitu Allah betul-betul maha perkasa lagi maha kuat. Tayyib, wa man a'rada an dzikri, sebaliknya barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Walaupun di dunia itu dia kaya raya, tapi hatinya selalu tersiksa, dikejar-kejar ahlung, tak boleh apa? Makan dan minum dengan tenang, atau terkadang apa? Dikejar-kejar oleh bank. Ayo mana pembayaran hutangnya? Karena seringkali pemimpin syarikat semakin besar syarikatnya semakin banyak hutang dia. Dan demikian pula apa? Hatinya sempit karena apa? Lihat anak-anaknya nakal, anaknya cuma pandai menghabiskan uang ayahnya dan seterusnya. Seringkali anaknya yang tidak bayar, kemudian orang tuanya yang terkena bil. Banyak sekali kehidupan yang sempit dialami oleh orang-orang tadi. Dan banyak pembahasan masalah ini sekedar terkait dengan lafaz ma'isyatan dhanka. Dan jumhur salaf mengatakan maksudnya adalah ma'isyah yang di alam kuburnya itu. Dia hidup di alam kubur tapi sempit karena betul-betul apa? Yaitu dinding-dinding tanah di alam kubur itu betul-betul menghimpit dia sampai terpatah-patahkan tulang dia.
pindah tulang kanan ke tulang kiri ke tulang kanan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Di dunia aja kalau kita buta saja kadang kita kalau kita tidak buta saja kadang kita pening. Kalau jalannya itu kita belum hafal betul, perlu GPS lah, perlu tanya ini, tanya itu, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita di dunia itu buta? Lebih sulit lagi untuk aktivitas. Bagaimana kita buta di alam akhirat, sementara baru sekali kita datang. Sementara alam akhirat itu betul-betul menakutkan. Salah langkah sedikit saja kita akan masuk ke dalam neraka. Tergelincir sedikit saja kita akan masuk ke dalam jahanam, dan seterusnya. Maka ini adalah kebutaan yang sangat menakutkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya itu mampu melihat. Kita dikasih uang sebesar sebanyak senilai 100 ekor unta, tapi mata kita hilang, nggak mau kita. Padahal berapa lama mata kita hilang? Cuma seukuran dunia saja. Itu pun kita nggak mau. Sementara di akhirat seharinya adalah 1000 tahun. Entah berapa lama kita buta di akhirat, na'udzubillah. Apalagi kalau selama-lamanya. Tentunya ini adalah hukuman yang sangat menakutkan. Baru masalah siksaan dengan butanya mata. Qal kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau meninggalkannya. Nasya maknanya adalah taroka di sini. Maka seperti itu pula pada hari ini engkau ditinggalkan. Allah Ta'ala tidak lupa. Tapi ini nisyan makna yang kedua, yaitu tark. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya qiyas dunia kepada akhirat dikiaskan pada dunia ini salah besar. Seperti ucapan orang-orang yang para penghamba di dunia, yang mana mereka itu ketika di dunia mereka kafir tapi mereka kaya raya, maka mereka mengatakan la utayanna mala wa walada. Sebagaimana di dunia saya dapat harta yang banyak dan saya ini punya anak yang banyak, di akhirat pasti saya akan dapat lebih banyak lagi. Karena kekayaan itu menunjukkan Tuhan senang sama saya, suka sama saya. Berarti di akhirat saya juga akan beruntung. Ternyata di akhirat tidak mungkin untuk dikiaskan kepada dunia. Makanya orang ini menanyakan, kenapa nggak ada kias di akhirat itu? Kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya mampu melihat? Ternyata nggak ada kias di situ. Bukanlah orang yang di dunia melihat berarti di akhirat dia pasti mampu melihat. Ternyata dibalik oleh Allah Ta'ala, manakala ada tuntutan yang menuntut untuk dibutakan orang ini, yaitu Jaza'ut ka'ami al-ama. Balasan pura-pura buta adalah dia buta betulan. Manakala di dunia seakan-akan dia nggak pernah melihat ayat Al-Quran yang melarang mencuri, melarang minum khamar, melarang korupsi, melarang ini, melarang itu. Dia walaupun dia baca itu terkadang kalau dia masih baru baca Al-Quran, tapi ternyata dia meninggalkan kandungannya. Maka seperti itu pula di akhirat betul-betul dia tidak mampu melihat. Makanya al-jaza' min jinsil amal, dari dua sisi. Balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa pura-pura buta terhadap kebenaran, betul-betul dia nanti akan buta. Ketika kebenaran itu ditampilkan, hari kiamat adalah sesuatu yang benar. Demikian pula yang kedua, jaza'ut tanasi an-nisyan. Manakala di dunia dia yaitu bergaya meninggalkan Al-Quran, maka di akhirat betul-betul dia ditinggalkan oleh Allah. Balasan sesuai dengan amalan. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya kita ikuti Al-Quran.